kali ini adalah buku tentang pasar modal nih. Wih, keren lo pasar modal lo. Gila, ini kejutan nih dari Steven. Lu investasi apa itu 1 pengki 2 pengki? Tanah. Tanah meter persegi, Pak. Oh, sok maaf. Ukuran gua mah pengki, berapa pengki? Lu mah investasi pengurukan tanah tuh. Ya mungkin bagi rekomendasi buku apa sih yang tentang saham ya, kira-kira mungkin ini yang bisa Kepo Buku kasih gitu untuk teman-teman gitu. Kita juga punya investasi nih di Kepo Buku. Jadi Kepo Buku itu baru buka celengan, kita investasinya dalam bentuk celengan. Nabung ya. Tok. Hei, Halo Mas Toto. apa ya? Ngopi, Tok. Ngopi. Diam aja. Gak denger ya? Emang nggak kedengeran? Tok. Apa? Kedengeran nggak? Kedengeran. Gue kira kedengeran. Kita ketemu lagi di Kepo Buku untuk episode kali ini, entah yang keberapa udah. Kalau nggak salah sekarang udah ke-25 nih. Ke-25? Padahal kita rekamannya udah 3 tahun. Masa cuma episode yang ke-25? Ini tahun ini, Tok. Oh, tahun ini. Tahun ini mah nggak banyak, baru yang ke-25. Panjang emang urusannya kalau udah ngomong sama Toto. Gimana lo? Bisnis gimana bisnis? Kemarin nggak nongol lo ada Hesti. Wah, itu sih gue terus terang gue satu-satunya yang bikin otak gue terpelintir itu terkilir adalah bahasa buku sastra, dengan gue nyerah aja deh. Oh, jadi lu sebenarnya karena menghindar buku sastra aja? Kagak, gue menghindarin Hesti. Kagak Hes, bercanda. Ambon gimana kabar, Van? Ya sehat, meski di sini hujan beberapa hari terakhir. Gue pengen ke Ambon dari dulu nggak jadi. Ngomong doang lu. Iya udah lama gue nggak ke Ambon, dulu hampir berapa ya? 10 tahun, hampir 10 tahun gitu. Oh, lu pernah ke Ambon? Maksudnya selama 10 tahun itu gue hampir ke Ambon tapi nggak pernah jadi ke Ambon. Nggak jadi-jadi. Tok. Apa Ben? Gua tahu lu lagi terkilir otak lu gara-gara kerjaan kan, sama kuliah lu juga kan nggak kelar-kelar kan, ya kan? Dan yang bikin lu lebih terkilir lagi karena lu kuliahnya ngambil matematik kan. Tapi jangan ngajak kita terkilir otak juga dong. Atau gini deh buat bantu lu deh, Tok. Apa? Lu review buku kuliah lu aja deh. Anjir. Ya nggak, Van? Lu nggak tertarik kuliah lagi, Van, kayak Tok, Van? Enggak tertarik. Tapi kalau memang ada kesempatan, kenapa enggak ya? Kuliah lah ke Singapura. Iya, ngambil entrepreneurship Atau ngambil information science di NTU gitu, biar bisa ngimbangin Hesti. Oh, Hesti ngambil information science di NTU? Enggak, tapi kan Hesti anak perpustakaan. Tapi ini ngomong masa perpustakaan ya. Menurut gue sekarang itu salah satu profesi yang menurut gue harusnya jadi perhatian adalah pustakawan. Gue tahu lo nyari perhatian Hesti lo, ngomong kayak gitu lo. Ya biasa aja, Hesti kan udah diperhatiin sama Steven. Oh iya udah. Kan gue perhatiin lagi, biarin aja itu urusan Steven yang merhatiin Hesti ya. Enggak, maksud gue gini, gue tuh suka banget di sini di Singapura atau karena gue juga berusaha nyari literatur di tempat lain. Nah, pustakawan di sini itu dalam tanda kutip ya, tidak hanya sebagai seorang administrator, tapi mereka adalah tempat kita mencari literatur. Misalnya temen gue nih ada kasus nih, temen gue itu adalah salah satu pegiat literasi gitu ya, dan dia tuh gini, gue pengen tahu buku atau literatur atau jurnal apapun itu yang berhubungan dengan peningkatan literasi tapi untuk orang-orang difabel, bisa nggak lo cariin buat gue gitu. Ketika dia bilang kayak gitu sama gue, langsung tuh pustakawannya oke, gue cariin ya, ntar gue kasih lu mungkin besok atau lusa gitu. Begitu itu dia udah tahu tuh, udah dapat langsung bukunya ini jurnal yang bisa lo cari ini. Keren ya? Wow. Tuh seorang pustakawan yang sejati seharusnya seperti itu menurut gue. Makanya yang dulu waktu gue di Singapura gue sempat tertarik tuh pengen lanjutin kuliah di bidang information science.
Begitu. Oke, kita langsung aja review buku. Sebelum membahas buku ini, aku akan Sudah memberikan dong. sedikit update. Ada update apa nih? Apa nih? Mau merah nih kayaknya nih. Apa nih? Tanggal berapa, Fen? Bukan tanggal, tapi ini soal drama radio nih, Pak. Oh, oke. Apa nih? Menarik nih, kayak menarik. Jadi kawinan lu pakai drama radio? Oh, bukan. Ini ada. Lu kawin aja belum udah ada drama lu. Woi, dengerin. Woi, berisik. Iya. Jadi kalau teman-teman Bang Rane, Mas Toto ngecek di podcast Budaya Kita disambung. Nah, itu ada Sandiwara Sastra. Nah, Sandiwara Sastra ini mereka mengangkat karya-karya sastrawan Indonesia menjadi sebuah drama radio. Jadi bisa sekalian nostalgia nih untuk dengerin karya-karya seperti ini. Nah, di episode pertama mereka tuh udah rilis di 8 Juli kemarin. Mencari Herman, cerpen karya Dewi Lestari gitu. Oh. Wah, ini kayaknya proyek nggak main-main nih. Ini gue baca di beritanya ya, Van ya. Kayak misalnya ada bener-bener artisnya sama aktornya juga keren-keren ya. Bener gak nih? Bener nih ada Christine Hakim. Ini bener gak sih? Bener gak sih yang gue baca nih? Ada sukaan lo, Ran, Iqbal Ramadan. Woi, hidup Cowboy Junior. Oke. Terima kasih Steven atas informasi. Dan Toto pasti senang karena Toto tuh penggila buku sastra. Apa lu kata? Oke, sekarang kita dengerin buku pilihannya Steven yang akan dibawa ke episode kali ini. Ceng. Back sound dulu, Ran. Kasih stinger. Inilah buku yang akan dibahas oleh Steven Sitongan. Deng. Van, lo anak biologi kan, Van ya? Iya. Ada nggak sih semacam ramu-ramuan yang bisa menekan orang supaya nggak cerewet gitu? Gue udah nemu. Namanya empon-pon. Van, bukunya apa, Van? Buruan, Van. Oke. Iya. Tolong dibacakan 100 halamannya. Woi, udah. Panjang. Nyelak lagi gue cekek lu, Tok. Ya udahlah, biarin Steven ngomong dulu lah. Okay. Kamu ngomong nge-review lu, enggak? Jadi buku di kali ini adalah buku tentang pasar modal nih. Nih, Mas Toto. Wih, keren lu pasar modal lu. Gila, ini kejutan nih dari Steven. Lu baca buku pasar modal, Van? Lu Iya. saking kehabisan buku apa gimana, Van? Enggak. Jadi kan ketika akhir-akhir ini kan lagi banyak tuh ya yang ngobrolin saham yang tiba-tiba kita ikutin kan ada market crash karena gara-gara COVID-19 nih kemarin di bursa saham Indonesia. Nah, salah satu buku yang aku baru baca nih yang berjudul Cara Simple Berinvestasi di Pasar Modal Volume 1. Penulisnya Juliardi Sunendar, investor saham senior nih dari Indonesia. Penerbitnya? CV Pustaka Aura Semesta, tapi diterbitkan secara digital juga di Playbook, bisa teman-teman cari. Lu sebelum lu ceritain lebih lanjut tentang buku ini, gue masih penasaran. Kenapa tiba-tiba lu beralih ke buku tentang pasar modal ini? Lu nggak tahu Steven itu dalam jangka 5-10 tahun mendatang itu bakal go public toko kelontongnya dia. Jadi konglomerasi toko kelontong Steven Sitongan plus Kesatrio Buku, toko buku itu bakal itu. Bener nggak, Van? Udah lanjut lah, Van lah. Gue demen nih Toto nih kayak ini loh, kayak macan dilepas gitu. Ngamuk kesana kemari ngoceh. Oke, lanjut Van. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di Instagram tuh juga kok banyak ya yang sekarang ngobrolin tentang investasi, terus kenapa banyak yang ngomongin saham misalnya kan selain emas. Karena lagi getol-getolnya nih kan orang pada kerja dari rumah, mereka tuh juga mungkin bisnis realnya tuh mandek. Jadi duit-duitnya tuh mungkin dialihin ke untuk bisnis saham misalnya gitu kan. Nah, kenapa membaca buku Pak Juliardi ini? Karena beliau selain seorang investor saham dengan pengalaman 30 tahun, di buku ini
dia tuh ngasih catatan-catatan yang lebih simple gitu loh. Bahkan kalau misalnya seseorang pun masih awam ya dengan yang namanya investasi di pasar modal, dalam hal ini saham gitu. Jadi cara simple untuk berinvestasi di Bursa Efek Indonesia tuh sebenarnya nggak setinggi yang harus kita tahu gitu ya, ilmu-ilmunya gitu. Yang dia tekanin tuh dalam artian investasi di jangka panjang seperti Warren Buffett, dia bilang kalau ya sesederhana nemuin emiten atau perusahaan yang dekat sama kita, yang punya track record pertumbuhan yang cukup tinggi dan harus masuk dengan harga yang wajar aja gitu. Jadi meskipun teman-teman bilang ini kira-kira stock investing ini harus pilih saham apa ya, dia bilang ya pilih saham yang berkinerja yang baik gitu. Asik. Tapi ada tapinya, ada prinsip keduanya, harus dibeli dengan harga yang wajar gitu, biar imbal hasilnya tuh juga cukup memadai. Jangan volatilitas pergerakan harganya tuh udah naik turun kan sekarang, malah kita harus lebih wise untuk cari tahu nih harga wajar si saham perusahaannya tuh yang akan kita itu berapa dan harus diukur. Yang ketiga itu nggak lain dan nggak bukan, untuk investasi di dunia saham ini harus yang namanya berteman sama waktu gitu. Jadi nggak perlu expect untuk modal lo balik dalam 2 tahun gitu. Cukup pilih perusahaan yang bagus tadi pertama, kedua masuk di harga yang bagus, di harga yang wajarnya dia, dan yang ketiga berteman sama waktu untuk lihat perusahaan ini berkinerja bagus gitu. That simple yang Pak Juliardi Sunendar nih tulis di bukunya. Ya mungkin bagi rekomendasi buku apa sih yang tentang saham ya, kira-kira mungkin ini yang bisa kepo buku kasih gitu untuk teman-teman gitu. Tapi buat yang awam banget sama soal saham, gue salah satunya, gue awam banget nih sama soal urusan investasi. Iya. Menurut lu bisa dipahami nggak buku ini? Bisa banget Bang Rani, karena dia tuh nggak selebor untuk bilang kalau ini metode investasi yang paling tinggi return-nya. Dia nggak jebret-jebret untuk bilang ini loh metode analisa untuk duitnya Bang Rani bisa berkembang sekian kali lipat dalam sekian tahun gitu. Tapi dia bilang dalam bukunya tuh keunggulan seorang individual investor tuh kayak gimana. Jadi nggak perlu minder untuk mencoba masuk di investasi yang namanya saham gitu. Kalau meskipun bukan ekonomi juga kan basicnya Bang Rane sama. Jadi lu bakalan invest dengan buku ini, lu bakalan invest lebih banyak di saham apa gimana, Fen? Iya. Jadi kenapa untuk membaca dan terus mengulik buku-buku saham gitu ya? Soalnya ada pengalaman investasi yang cukup buruk sih buat aku di masa-masa kemarin gitu. Makanya di mana? Di masa-masa yang lampau gitu. Oh, oke. Kuliah. Jadi kuliah, oke. Jadi ya udah, karena trauma itu ya makanya menjadikan aku untuk cari modal literatur dulu gitu sebelum mungkin kedepannya untuk invest dengan dana yang lebih besar gitu. Oke. Steven udah baca buku tentang saham, jadi kurang lebih sedikit banyak mengerti. Toto mungkin ada background ekonomi, gua nol. Jadi sekarang gua pengen nanya gini. Sekarang nih lagi bisnis semuanya lagi jelek kan? Iya. Menurut kalian aman nggak sih untuk berinvestasi? Investasi apa dulu nih? Kalau gua ini pribadi ya, jadi sekali lagi pendapat ini pendapat pribadi. Jadi jangan dianggap rekomendasi kayak gitu-gitu ya. Menurut gua justru saat ini adalah saat dimana lu bisa ngelihat pasar itu akan rebound karena kemarin udah jatuh kan gitu. Kalau ngomong saham ya, justru di saat dimana gua nggak bilang saat ini masuk, tapi paling nggak bisa ngelihat kira-kira pasar udah mulai rebound belum, karena lumayan gitu pada kemarin jatuh terus kemudian akan bisa kita ambil lagi pada saat dia akan balik lagi ke atas gitu. Karena ada gium di ekonomi kan, sesuatu yang naik pasti akan jatuh, sesuatu yang jatuh pasti akan naik lagi, gitu aja sebenarnya.
Tapi kan ini lagi serba nggak pasti. Bahkan COVID aja sendiri orang bilang ini masih akan berlanjut sampai tahun depan kan, Tok? Ya, kalau ngomong ketidakpastian nggak pernah ada yang tahu ketidakpastian. Makanya itu, kalau gue pribadi sebenarnya kalau ngomong investasi saham dalam jangka panjang, gue mungkin tidak gitu. Gue bukan orang yang investor, tapi kalau gue lebih cenderung pribadi ya, ini ngomong hal yang berbeda ya, gue lebih cenderung ke trader sih. Bedanya apa? Gue kagak ngerti. Gini, kalau dalam saham itu lu bisa invest dengan bermacam metodologi gitu. Ada yang metodologi mungkin pakai yang fundamental gitu. Selama fundamentalnya bagus ya oke. Ada orang yang memang cuma trader yang dia pakainya adalah metodologi yang teknikal, cuma lihat grafik kapan dia naik, kapan turun, dia beli di harga rendah, jual di harga tinggi, tinggalin lagi, cari yang rendah lagi, ambil gitu aja gitu. Jadi dia nggak begitu peduli apakah perusahaan ini bagus apa enggak, yang dia tunggangi adalah siklikalnya, yang dia tunggangi adalah naik turun harga sahamnya gitu. Makanya disebutnya trader kan. Volatilitas, semakin volatile dia semakin suka, karena dengan itu dia bisa nunggangin ombaknya naik turun kan, wave-nya. Gitu loh Pak. Tok, lu jadi konsultan gue deh, Tok. Gue bayarnya berapa, Tok? Kayak mampu aja lu. Anjir, kayak mampu. Kalau lu, Van, gimana, Van? Ya paling nggak dari... kurang ajar bener emang. Dia mah sama temen hitung-hitungan emang kurang ajar dari dulu. Hitungan dok, gila aja lu. Gue masih dendam lo ngasih gue buku, gue pikir tulus banget nih ngasih gue buku komiknya Paulo Coelho, tatanya hitung-hitungan juga. Loh, kalau gue mah ngasih aja, lu jangan lihat orang tuh ngasih tulus apa enggak gitu. Yang penting lu udah dikasih gitu. Iya sih, benar juga. Benar. Kayak gue ditraktir orang gitu ya, gue sih gak ngeliat dia ikhlas apa enggak, yang penting gue udah ditraktir dulu. Nah terus dia ngungkit-ngungkit, ya gak ada urusan gue. Kalau ngungkit-ngungkit ya tinggal gue kasih lagi gitu aja kalau gue sih simpel. Gue demen nih. Hidup mah dibikin gampang aja gitu, jangan dibikin susah. Hidup jangan dibikin rumit ya. Kalau lo, Van? Dari ini kepo buku nih, episode ini bener-bener kita lagi ngomongin investasi nih, bener gara-gara Stephen nih bukunya nih. Iya nih Stephen nih. Kalau dari bukunya Pak Juliardi tadi yang lo baca ya, ini lo bilang ini bagian pertama ya, edisi pertama ya, atau gimana sih? Volume pertama. Jilid pertama gitu ya, jilid pertama. Nah, jilid pertama. Paling nggak dari yang lo udah pelajari di buku jilid pertamanya Pak Juliardi ini, apa yang bisa lo pelajari misalnya kalau lo kaitkan dengan situasi sekarang? Yang dimana sedang ada yang bilang lagi krisis, perusahaan banyak yang lagi struggle gitu loh. Apa yang lu bisa pelajari? Yang aku bisa pelajari itu ini sih Bang, kalau memang ada sebuah krisis tuh di situ ada sebuah opportunity ya, sebuah kesempatan untuk memiliki perusahaan dengan kinerja bagus di harga yang lebih rendah daripada memiliki saham maksudnya. Iya, memiliki lembar saham perusahaan tersebut gitu. Tapi di prinsip ketiganya yang dibilang tadi di catatan beliau yang kita ambil intisarinya ya kali ini, ada waktu untuk mungkin dia untuk kembali ke pertumbuhan normalnya dia gitu setelah COVID. Baru deh kita bisa menikmati kenaikan harganya gitu. Harus sabar ya. Iya. Tapi yang diunggulkan dari buku ini juga tuh di bagian terakhirnya dia juga ngasih tahu gitu informasi yang mungkin nggak banyak investor saham tahu gitu. Gimana sih cara screening melihat perusahaan yang bisa berpotensi naik sekian ratus % gitu. Wow. Itu ada diajarin di situ? Iya. Ada catatan beliau. Jadi ya sebenarnya mungkin kalau ketika kita baca tuh sederhana banget ya, tapi waktu mungkin di tahun-tahun itu mungkin kita juga sebagai pengamat, sebagai investor, pelaku gitu ya, mungkin juga nggak bakal kelihatan gitu ya, selain orang-orang yang ngulik-ngulik laporan keuangannya misalnya gitu. Dengerin tuh. Gue terus terang ya, gue invest gue itu benar-benar invest yang simpel-simpel aja gitu loh. Gue bahkan nggak sampai kepikiran main di saham atau trader kayak Toto atau apapun itu istilahnya gitu loh. Ya, paling sederhana adalah nabung atau emas gitu loh, atau ya paling nggak untuk nabung untuk anak gue pada saat nanti dia udah properti di mana-mana, gitu kan, misalnya properti di Bekasi misalnya kan, terus properti gue ada di London 1 gitu kan ya, di Switzerland 2 gitu kan, biasa itu. Ya. Iya.
Di London itu 2 pengki. Kalau yang di Switzerland cuma 1 pengki sih. Lu investasi apa? Ada 1 pengki, 2 pengki. Tanah. Tanah meter persegi, Pak. Bukan berapa pengki, Pak. Oh, maaf. Maaf, ukuran gua mah pengki. Berapa pengki? Lu mau investasi pengurukan tanah tuh. Gue curiga lu Stephen nih sedang menuju ke sebuah rencana besar ini ke depannya kayaknya nih dengan beli Sepertinya. Karena dari tren-tren bacaannya yang belakangan ini kok kayaknya dia memang sedang menyiapkan sesuatu untuk masa depannya gitu. Asik. Iya. Ya. Kita beberapa episode lagi atau dia ngulas buku tentang asuransi gitu pasti. Ya, nanti dalam misalnya akhir tahun gitu ya, di episode akhir tahun dia akan mengulas buku tentang how to win friends and influence people gitu kan ya. Beberapa bulan kemudian bagaimana mencari jodoh yang tepat gitu kan. Men from Mars, women from Venus. Apa kebalik ya? Gitulah kayak gitu. Kita lihat aja. Oke. Tapi lu sendiri Tok yang punya background ekonomi Tok, lu baca nggak sih buku-buku model-model gini buat investasi atau lu lebih tertarik kepada keilmuannya? Enggak, baca juga. Jadi jadi buku-buku yang kayak gini itu kan masuknya kalau dalam ranah finance itu termasuk ke personal finance gitu. Kalau di luar negeri ada tuh jurusan khusus personal finance. Jadi urusannya adalah, kan lu pernah ingat kalau dulu di Indonesia ketika orang belum mulai terus ada seseorang yang namanya Safir Senduk. Yap. Ya sebelum akhirnya mewabah sudah banyak yang akhirnya. Nah itu sebenarnya buku-buku kayak gini tuh termasuk kalau di US kalau nggak salah ada jurusannya itu adalah personal finance gitu, personal advisor gitu, finance advisor. Jadi urusannya bagaimana lu bikin investasi yang bagus, bukan untuk perusahaan tapi untuk diri lu sendiri gitu. Gimana lu bikin estate yang bagus. Estate itu artinya warisan, terus investasinya di mana aja kayak gitu-gitu. Dan itu ranahnya bukan ranah kalau orang ngomong jurusan akuntansi atau gue jurusan ekonomi atau manajemen itu kan buat perusahaan ya. Nah, ilmu-ilmu yang khusus kayak gini itu adalah ilmunya personal finance. Urusannya adalah gimana lu ngitung. Sekarang lu kalau ikut asuransi misalnya kayak gitu ya, kalau kita ngomong asuransi gitu, berapa kecukupan asuransi yang lu butuhkan? Nah itu ranahnya personal finance kayak gitu, dan gue juga suka baca-baca gini karena untuk keperluan diri gue sendiri kan. Dan itu gue nggak dapetin dari bangku kuliah gitu. Gimana lu ngitung misalnya kenapa lu harus bikin asuransi jiwa atau asuransi yang mutual link misalnya gitu, apa bagusnya, apa perbedaannya, nah, kayak gitu-gitu ranah personal finance dan gue banyak baca kayak gitu. Makanya dulu ketika ada ahli yang namanya Safir Senduk gitu kan, gimana ngitung biaya pensiun lu. Sekarang lu mau pensiun umur berapa? Umur 65 gitu. Berapa tabungan lu atau investasi lu yang umur 65 sehingga bisa mensupport lu, misalnya lu angka harapan hidup lu berapa? Misalnya kira-kira gue bakalan hidup sampai tahun 85 tahun, berarti lu ada 20 tahun kan. Gimana lu menopang itu sementara lu udah nggak punya pekerjaan? Itu ranah-ranah kayak gini. I see. Jadi personal finance itu masuk kategorinya. Kalau Safir Senduk sih emang terkenal banget dulu gitu loh. Gue sering baca tulisan-tulisan dia dan buku-bukunya. Ini gue coba browsing di Gramedia Digital nih. Halo Gramedia, apa kabar? Ini ada bukunya Safir Senduk misalnya. Ada banyak loh di Gramedia Digital. Buka usaha nggak kaya percuma. Mengatur pengeluaran secara bijak. Mengelola keuangan keluarga. Siapa bilang jadi karyawan nggak bisa kaya? Mencari penghasilan tambahan. Karyawan harus nabung biar makmur. Itu semua personal finance ya? Ya, personal finance. Jadi dia tuh sebenarnya personal finance tuh sebenarnya udah lama. Kalau di luar negeri ada, kalau sekarang mungkin udah ya di Indonesia ya. Jadi ada sertifikasinya khusus gitu. Ada standar profesinya khusus. Ada nggak sembarang orang. Cuma kalau di Indonesia dulu awal-awal personal finance itu rata-rata link ke asuransi. Jadi seakan-akan lu advisor tapi sebenarnya jualan asuransi gitu kan. Tapi kalau betul. Nah, jadi kita terlalu gitu. Kalau Safir Senduk ini dulu kayaknya, gue nggak tahu apakah dia yang pertama, tapi paling nggak dia yang pertama kali gue kenal karena dia dulu rajin ngomong di radio, kemudian jualan ngarang buku gitu ya. Nah, akhirnya gue tahu bahwa financial advisor itu ada yang
independen ternyata gitu. Dan sekarang sih banyak ya. Kalau di luar negeri mungkin lu pernah tahu yang namanya Swiss Orman. Swiss Orman itu juga salah satu yang selalu ngutak-ngatik di personal finance. Jadi ya itu kalau lu kuliah di ekonomi, prinsip-prinsipnya lu tahu, tapi ketika udah masuk ke personal finance ya lu kalau gue kuliah ekonomi atau kuliah manajemen investasi kan untuk perusahaan, gimana gue investasi perusahaan, tapi kan kalau personal finance beda lagi kan, ngitung asuransi untuk individu bukan untuk perusahaan gitu. Dan itu ada ilmunya khusus juga gitu. Oke, jadi buat teman-teman pendengar Kepo Buku, teman-teman baik kita yang lagi dengerin episode ini, kalau lu punya buku-buku lain yang terkait personal finance seperti yang di-share sama Steven barusan, kirim dong ke kita reviewnya. Kita juga pengen tahu, karena ini juga penting buat teman-teman juga gitu kan. Dan salah satu manfaat buku ini juga adalah ya seperti ini, kita mendapatkan ilmu-ilmu yang sifatnya praktikal gitu kan ya, terutama misalnya dalam pengelolaan ekonomi keluarga atau individual gitu kan ya. Terus kalau Steven mungkin lu tertarik habis ini beralih ke Safir Senduk misalnya. Safir Senduk ini gue lagi lihat ininya ya. Lagi lihat profilnya. Dia ini disebut sebagai perencana keuangan independen pertama loh di Indonesia. Oh, malah pertama ya? Oh, berarti benar. Karena gue nggak tahu apakah dia pertama. Dan dia sudah punya 10 buku tentang perencanaan keuangan. Dan yang menarik, buat gue paling nggak, karena gue tertarik pada dunia podcast, dia ini dari tahun 2000 itu sudah, bukan tahun 2000, dari tahun 2013, itu sudah punya semacam podcast di iTunes malah. Oh, jadi udah ini banget ya, udah dari dulu sebenarnya ya. Dari dulu, dia punya album tips keuangan. Ini gue lihat di wiki ya. Karyawan, pengeluaran, penghasilan tambahan, bonus. Oh, keren. Keren kan. Tapi setelah baca bukunya Pak Juliari, lu tertarik untuk lanjut dong, pastinya dong, yang volume keduanya. Iya, nanti di Oktober ya kalau nggak salah. Tapi belum dibilang rilisnya kapan sih? Oh, belum. Jadi dia bakal ngelanjutin lagi gitu ya. Iya. Jadi bukunya Pak Juliardi yang ini belum, masih baru? Di tahun 2019 ya. Dan yang volume keduanya belum keluar? Belum. Sekali lagi judulnya? Cara simpel berinvestasi di pasar modal. Pengarangnya tadi Pak Juliardi siapa? Juliardi Sunedar. Ya. Juliardi Sunedar. Oke. Yep. Cakep. Jadi itu tadi rekomendasinya Steven, dan memang episode kali ini tuh kita ngomong soal masa depan lah ya, terutama untuk Steven ya, sebagai milenial. Milenials yang panjang. Gitu. Karena kan mungkin menarik juga ya untuk baca buku-buku tentang milenial ini. Gue banyak nemu buku-buku tentang milenial yang antaranya soal perencanaan keuangan bagi para milenial. Ada yang bilang milenial itu cenderung tidak menabung, susah beli rumah, kayak gitu tuh menarik juga tuh kita bahas tuh. Ada gitu buku tentang itu khusus? Nggak? Ada beberapa buku-buku tentang perencanaan, menarik loh. Perencanaan keuangan finansial untuk milenial, sampai milenial tuh jadi perhatian khusus gitu loh. Oke. Steven tuh masuk ke milenial nggak sih, atau milenial akhir dia kayaknya? Akhirnya. Milenial coret. Nih, financial genius for millennials misalnya, yang bagus itu di Kindle dan banyak terkenal banget nih dari 2017. Broke Millennial, Stop Scraping, Buy and Get Your Financial Life Together, karya Erin Lowry. Udah baca lo? Lo belum, bukan milenial, jangan baca lo. Bukan, gue bukan milenial, gue Gen Z. Gen X lo. Gen X, whatever lah. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman ada yang punya tautan atau informasi lain tentang buku-buku yang bersifat perencanaan keuangan atau manajemen personal gitu ya, istilahnya tuh apa sih istilahnya tuh? Personal finance. Share dong ke kita, kirim rekamannya ke kita dalam bentuk rekaman. Mau di email bisa ke hoi@kepobuku.com atau lewat WhatsApp 087878505012. Sekali lagi 087878505012, atau di Instagram DM pakai audio bisa tuh. Bisa ya? Bisa. Instagram kita adalah kepobuku.com. Oh, nggak pakai .com. Nggak pakai .com. Dan terakhir sebelum kita tutup, ngomong-ngomong soal investasi nih,
kita juga punya investasi nih di Kepo Buku. Jadi Kepo Buku itu baru buka celengan, kita investasinya dalam bentuk celengan. Nabung ya. Nabung, tapi nabungnya itu bukan buat keuntungan kita gitu loh, tapi lebih kepada dua hal. Pertama untuk operasionalnya Kepo Buku, bayar listrik, ya kan? Bayar apa lagi tuh? Bayar Netflix. Bayar Gramedia Digital. Halo Gramedia Digital, kapan nih mau bagi-bagi biar bisa kita pakai juga. Nanti kita review deh bukunya deh. Masa kita bayar sendiri sih ya? Jujur Toto. Terus untuk bayar website terutama gitu ya. Karena selama ini website kita kan di support oleh seorang hamba Allah yang rezekinya melimpah ruah itu. Amin. Aminin aja. Jadi kita mencoba untuk independen secara finansial. Sedap. Kepo bukunya. Kepo bukunya. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mau mencoba mengembalikan investasi ini kepada teman-teman. Dalam bentuk misalnya hadiah-hadiah yang unik, buku-buku keren, atau inovasi-inovasi lain yang nanti manfaatnya untuk teman-teman. Ini gue kayak pitching. Iya, lo kayak orang jualan asuransi. Iya, padahal cuma celengan doang. Jadi, ya itu tadi. Kita bertiga sepakat kita bikin celengan buat nabung buat Kepo Buku nantinya yang manfaatnya nanti akan kembali ke teman-teman juga. Dan itu kita bikin di Karya Karsa. Wih. Karya Karsa ini adalah sebuah platform untuk memberikan dukungan kepada para kreator, ya kan, dalam bentuk doku. Dokat. Dalam bentuk dokat, sih. Fulus. Inti fulus itu. Tapi jangan mikir, komersil nih Kepo Buku, enggak. Makanya kita sebut celengan karena ini benar-benar recehan. Jadi silakan main ke karyakarsa.com /Kepo Buku, karyakarsa.com /Kepo Buku, atau kalau main ke kepobuku.com website kita, lirik ke kanan bawah tuh ada kayak warna merah, icon merah bulat-bulat tuh, klik di situ. Jadi itu cara untuk ikut nyumbang di celengannya kita, dan nggak gede-gede amat kok. Dan ngomong-ngomong soal celengan, terima kasih banget nih udah ada yang ikut nyeleng di kita nih. Iya, udah ada 3 ya. Ada 3 orang, ada Titis, kita nggak sebutin emailnya ya, tapi kita sebutin namanya aja lah. Ada yang pakai inisial juga kayaknya. Ada Titis, ada Heho, Hai Heho, terima kasih banyak. Ada Hehi. Hai Titis, terima kasih banyak. Dan ada Rivaldi, terima kasih banyak Rivaldi sudah ikut. Terima kasih banyak. Ini adalah bentuk dukungan dari teman-teman Kepo Buku. Tentu saja yang mampu, yang ada rezeki lebih. Kalau enggak juga santai aja cuy. Kepo Buku tetap gratis sampai kapanpun. Iya, nggak akan menarik bayaran. Nggak akan. Cobain aja dulu ngisi misalnya 100.000, 200.000 gitu ya secara rutin. Mungkin gitu ya Ran ya. Itu gimana maksudnya? Bingung ya? Gue bingung banget beneran. Sama gue juga bingung sih. Bodoh amat, kalau gue bodoh amat, bingung. Yang penting masukin aja dulu gitu. Oke. Gitu kan? Atau kalau memang ada yang ingin nyeleng dalam bentuk lain, misalnya, gue pengen sponsorin atau apa gitu, silahkan aja. Tentu dengan mengikuti aturan dari kita di Kepo Buku gitu ya. Iya kan? Misalnya jangan sampai ada yang mau sponsorin tapi lu ngomongnya harus gini, ya nggak bisa. Karena memang dasarnya Kepo Buku dari dulu adalah nggak bisa. Kita ya begini apa adanya. Jadi harus ngikut kita. Sombong ya. Sombongnya dulu. Udah nggak ada sponsor, nggak bisa sombongnya dulu. Kita nggak fan ya? Ya kan? Ya boleh. Oh, kita punya prinsip. Lu cocok lu jadi ini motivator tuh. Salam super saudara. Ya, ntar bikin ini deh, bikin skrip motivasi sendiri nanti. Iya, ntar Toto. Kita tungguin aja podcastnya. Toto Berceloteh. Dan ngomong-ngomong soal Toto Berceloteh, satu lagi hal sebelum kita tutup. Di Instagramnya Kepo Buku dan juga di website Kepo Buku sudah ada tuh satu episode Toto Berceloteh. Emang gak bisa Toto Berceloteh? Perasaan gue gak namain itu. Gue sembarangan aja ngasih nama. Nah, itu aja. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah dengerin. Tetaplah support Kepo Buku. Mau dalam bentuk celengan di Karya Karsa, atau mau dalam bentuk tetap dengerin kita, atau juga dalam bentuk selalu kirim reviewnya ke kita. Cakep. Gitu ya.
itu tuh buat teman-teman yang ngedengerin. Kalau yang nggak ngedengerin, yang nggak ngedengerin apa yang lo omongin, jadi nggak usah dibahas. Oke, kita tutup. Sampai jumpa di gua hajar lu tau beneran. Dadah. Dadah.